Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Syabakah Barakah, channel kami yang untuk mereview tentang berbagai peralatan networking, khususnya yang berhubungan dengan hotspot, internet hotspot lah. Jadi bisnis internet hotspot. Jadi pada video kali ini saya akan lebih tepatnya bukan unboxing ini ya. Ada 3 radio di sini, ada CP Totolink CP 900. Kemudian ada TP-Link, TP-Linknya CPE 610. Nah, dan ini Cambium, ada Cambium EPMP Force 180. Di sini kita akan mereview bagaimana ketika CP 900 Totolink menjadi access point, kemudian TP-Link yang menjadi kliennya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwasanya uji coba antar brand ya, antar merek lah seperti itu. Untuk kualitasnya akan kita tes sekitar 200 sampai 300-an meter lah dari jarak antara access point dengan kliennya. Nah, untuk selanjutnya, video selanjutnya kita akan tes Cambium yang EPMP 180 yang katanya sih kalau sesama jenis Cambium memang oke dan jos, tapi gimana kalau Cambium EPMP 180 kita tembak ataupun menjadi kliennya AP Totolink yang sebagai access point CP 900. Kita simak saja, berikut akan kita review kemampuannya. Oke, sekarang kita sudah buka Totolink. Jadi ini dia untuk settingan Totolink, karena kita pada sebelumnya memang mau jadikan Totolink CP 900 itu sebagai AP. Jadi di sini yang perlu kita lihat bahwasanya saya sudah setting Totolink. Nah, ini sudah jadi AP access point. CP 900 nya sudah saya setting menjadi access point yang nantinya akan membagi bandwidth, dan khususnya nanti kliennya itu adalah TP-Link CPE 610. Nah, di sini seperti biasa ya, saya nggak lagi memulai dengan bagaimana cara setting. Saya asumsikan bahwasannya yang menonton sudah biasalah setting untuk access point ya. Jadi di sini yang kalau misalnya kita memang mau jadikan dia access point, karena saya ngambil internetnya, pembagian bandwidthnya nanti dari Mikrotik, jadi ini saya setting IP address statiknya seperti ini 10.10.44, kemudian subnetnya ini seperti ini, primary DNS dan secondary-nya saya pakai punya Google. Operation mode-nya itu ya pastinya AP mode. Saya pakai channel 44, encryption-nya saya enable, kemudian country code saya pilih itu code settingnya itu order ya, jadi bukan China, United States ataupun Europe. Saya pakai order. Untuk settingan wirelessnya standar sih seperti biasa, karena ini masih baru saya jadikan access point, jadi belum ada klien ya. Oke, ini dia. Kemudian advanced settingnya itu BG protection mode nya itu saya buat off. Kemudian ya seperti ini. Saya rasa masih bawaan standar ini, silahkan dicoba. Kemungkinan nanti kan untuk ini saya mau sampaikan bahwasanya saya upgrade firmware di sini ya. Jadi saya pakai versi 6.3C 1042. Jadi build time nya itu 2019 bulan 1 tanggal 26. Karena saya rasa sih ini lebih stabil, yang stable-nya lah ya.
karena sebelumnya itu kan versi pertamanya itu 2017, itu versi 6 3C728. Nah saya pilih yang ini, tapi jangan di download yang ini, klik yang ini, linknya link ketukar dengan quick installation guide-nya. Jadi kalau mau ngambil firmware yang ini, itu downloadnya di sini di bawah. Ini pihak totolink.net-nya ini salah upload filenya ini. Ya mungkin itu saja untuk pengoperasian, ataupun bisa dikatakan setting access point untuk totolink. Kita akan beralih ke cara setting, ataupun bisa dibilang ramuannya yang nantinya di TP-Link lah, CPE 610. Oke, sekarang kita akan lihat settingan di TP-Link CPE 610. Kalau tadinya di Totolink saya itu buat IP segmennya 10.10.44, di sini saya buat 10.10.43. Oke, kita langsung login. Masih bawahan standar admin. Untuk ini dia quick setupnya, pastinya saya pilih klien ya, karena CPE 610 ini memang saya jadikan klien nantinya untuk nembak access point CP 900. Kemudian ini statusnya. Oke, sebelum kita ke status, kita lihat networknya dulu. Networknya LAN-nya itu saya buat statik ya, tetap saya buat statik. IP address-nya 10.10.43, netmasknya, subnetnya 255.255.250, 10.10.41 gitu IP-nya. DNS-nya saya pakai punya Google, dan ini saya disable semuanya ya. Untuk VLAN juga nggak ada saya tambahin, nggak ada saya enablekan. IP dan MAC bindingnya juga sama. Untuk wirelessnya, regionnya saya pilih test mode karena memang ini masih pengetesan. Kemudian modenya itu standar ya, yang mix ya, A ataupun N. Walaupun nantinya di CP 900 Totolink itu ada AC-nya ya. Channel width-nya 20 sama seperti yang di Totolink CP 900. Max TX rate-nya ini otomatis ya, ketika saya pilih ini keluar yang MCS 15 ya, yang paling tinggi. Throughput-nya yang paling tinggi saya pilih. Antena gain-nya itu 23 dBi saya buat. Saya nggak tahu karena di sini cuma ada dua feed only, 7 dBi sama 23 dBi. ERP limitnya saya enable. Transmit powernya itu 25 dBm. Oke, max streamnya karena memang dia tidak aktif, jadi auto adjust saya buat. Kalau wireless client settingnya itu enable ya pasti ya. Nah ini tadi access point, SSID access pointnya yang di Totolink CP 900. Yang uniknya itu kalau kita survei ataupun kita scan tadi, dia itu untuk Totolink CP 900 itu keluar BSSID nya itu 2, tapi tetap yang kita pilih itu 1 ya, khususnya yang ada SSID nya. Jadi MAC address-nya itu keluar 2. Double saya juga nggak tahu karena ini juga baru pertama kali pakai sih. Tapi yang pilihnya tetap yang ada SSID yang kita buat tadinya ya, di Totolink CP 900. Untuk make of AP-nya itu saya lock to AP, PDS-nya auto. Tapi setahu saya sih di Totolink CP 900 itu tidak ada PDS ya. Security mode-nya itu WPA, PSK, versionnya auto, encryption-nya auto. Ini passwordnya sudah saya buat. Oke, advanced wireless settingnya itu auto saya buat karena tergantung range-nya saja yang gimana keluarnya di sana. Nah kita lihat status.
ini kondisinya memang depan-depanan ya antara AP sama kliennya. Jadi gambarnya seperti inilah, sedikit lebih kurang. Memang depan-depanan, sangat dekat sih, cuman ini kan masih tes, nanti akan kita naikkan ke atas tower, kita tembak di sana. Nah ini CPU loadnya, memorinya 62%, kemudian streamnya tidak terpakai ya, test mode region ini yang tadi, distance-nya juga kan dBm-nya kan lumayan rendah karena memang depanan. Nanti ketika kita naikkan ke atas tower akan kita lihat berapa dapatnya yang realnya ya. Jadi ini dia SNR-nya 79 dB, transmisi sekian 100. Oke, LAN-nya ini dia 100 karena dia belum gigabyte, jadi 100 Mbps. Nah ini kliennya enable ya, jadi kita mau lihat bagaimana hasil daripada speed test. Nah ini kan tadi RX rate-nya itu 6 Mbps, tapi ketika kita coba untuk speed test, CPE 610 ya, signalnya masih 100% karena masih memang dekat. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika mengudara masing-masingnya di atas tower. Oke, sekian. Kita akan pasang, selanjutnya kita akan pasang naikkan ke tower. Sudah terpasang QP 900 nya di samping dashboard 2 itu ya, sudah kita pasang. Nah, sekarang tinggal kita pasang kliennya.
Oke, sekarang kita mulai. Ini hasil dari kliennya yang sudah saya pindah channelnya. Channel ataupun frekuensinya sudah beralih ke 64. Kalau sebelumnya itu channelnya 44, dan saya lihat sih lumayan stabil seperti ini, tidak ada interferensi. Ini TX sama RX range nya. Kemudian di totalingnya juga ketika kita lihat klien yang terhubung di akses pointnya, ini dia dapat jadi sebelumnya juga saya upgrade firmware, dan entah kenapa saya perhatikan sepertinya kurang stabil yang firmware yang 2019, jadi saya downgrade lagi firmware-nya itu. Dan untuk bandnya itu yang protokol AC-nya itu tidak saya aktifkan, jadi A sama N saja, karena memang klien saya juga yang di TP-Link CPE 610 itu hanya A sama N, tidak ada AC-nya, jadi saya rasa ini lebih stabil seperti ini. Jadi sekian, mungkin itu saja, dan kita akan tes speed-nya untuk selanjutnya. Oke sahabat Syabakah Barakah channel kami, setelah kita lihat tadi beberapa settingan, memang di sini saya jadikan CP900 sebagai akses point dan sudah mengudara. Begitu juga dengan kliennya adalah TP-Link CPE 610. Kedua-duanya sekitar berjarak 360 meter. Sedangkan ketinggian dari towernya masing-masing sekitar yang akses pointnya 10 meter, begitu juga dengan klien 10 meter tinggian tower masing-masing. Dan di sini hasil yang kita dapatkan sangat memuaskan ya. Kita dapat, kalau koneksi yang ada di kita di sini itu 50 Mbps dan uploadnya itu 10 Mbps, dan dapat semua ketika kita tes speed testnya, dapat semua. Dan di sini kenapa saya menggunakan CP900 sebagai access point? Yang pertama itu adalah bahwasannya ini klaimnya TotoLink sendiri, bahwasannya mereka adalah menggunakan protokol Wave 2 yang 5 GHz, jadi 867 Mbps. Kemudian yang dengan teknologi MU-MIMO-nya, sehingga ketika ada klien yang bersamaan terkoneksi dengan access point ini mampu menghandle secara simultan, secara sekaligus. Begitu juga saya jadikan TP-Link CPE 610 hasil dari membaca di beberapa forum, di beberapa grup, bahwasannya TP-Link adalah ketika kita jadikan klien, dia itu sangat kompatibel dengan merek lain. Makanya ini alternatif yang sangat-sangat bisa
kalian pilih sebagai harga juga ya sangat terjangkau. Dari kedua alat ini sangat terjangkau dibandingkan dengan merek-merek lainnya yang masing-masing punya plus dan minusnya. Nah, kemudian seperti pada video sebelumnya, saya juga menyatakan bahwasannya akan mereview Cambium yang EPMP Force 180 ini dengan akses poinnya tetap di CP900. Jadi video selanjutnya akan kita lihat bagaimana koneksi antara kedua alat tersebut. Oke, terima kasih buat para penonton semuanya. Silakan di like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.